Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita yang ke nomor 14, pembahasan salafus saleh. Kita telah membahas tentang kehidupan ulama salaf, yaitu Taus, ya, dimana sudah sampai halaman ke 169 dari buku Salafus Saleh karangan Dr. Ahmad Farid yang telah diterjemahkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Sampailah kita kepada bagian G, yaitu akhir hayat. Muhammad bin Umar Al-Waqidi, Yahya Al-Qattan, Al-Haytham dan lainnya menuturkan, Taus meninggal dunia pada tahun 106 Hijriah. Ada yang menyatakan ia meninggal pada hari Tarwiyah bulan Dzulhijjah. Jenazahnya disalati oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Beberapa hari kemudian Hisham mensalati jenazah Salim bin Abdullah bin di Madinah. Penjelasan dari Syiar Alamun Nubala juz 5 halaman 45. Abdul Razak meriwayatkan dari ayahnya, dia berkata, Taus meninggal di Mekah, namun orang-orang belum mensalati jenazahnya hingga Hisham bin Abdul Malik mengutus pengawal. Aku melihat Abdullah bin Al-Hasan ya, Abdullah bin Al-Hasan menggotong keranda di pundaknya sampai peci yang dikenakannya terjatuh. Ya. Menggotong keranda di pundaknya sampai peci yang dikenakannya terjatuh dan ridanya terkoyak di belakangnya. Namun ia terus berjalan menuju pemakaman Taus, ya. Menuju pemakaman. Taus wafat di Muzdalifah atau di Mina. Itu nomor 40 Syiar Alam An-Nubala 545. Az-Zahabi menuturkan, Taus wafat di Mekah pada musim haji. Siapapun yang menyatakan bahwa makam Taus terdapat di Balaba berarti ia tidak memahami apa yang diucapkannya. Pasalnya makam yang terletak di Balaba itu adalah makam Taus yang lain. Jikapun itu benar, hal itu seperti halnya makam Ubay yang ada di timur Damaskus. Namun ia bukanlah makam Ubay bin Ka'ab. Ya, demikian ya dalam Syiar Al-Nubala 44-45, dan ini kita sudah bacakan halaman ini ya di kajian yang lalu, yaitu kajian nomor 13. Sekarang ini kajian nomor 14. Begitu. Pada kajian ini kita tidak membahas lagi tentang Taus rahimahullah. Kita masuk kepada Hasan Al-Basri yang lahir 20 Hijriah sampai 110 Hijriah. Perkataannya mirip dengan perkataan Nabi. Moto itu tulisan. A. Kelahiran dan pertumbuhan. B. Pujian ulama. C. Ibadah rasa takut dan rasa sedihnya. Ilmunya, ya ini yang kita akan bahas. Hasan Al-Basri dan fitnah Ibnul Ash'ad, guru dan murid beliau, kata mutiara akhir hayat. Ya, kita mulai. Kali ini kita bersama seorang ulama yang gigih beramal.
pemuka tabi'in, dan seorang imam yang perkataannya mirip dengan perkataan Nabi SAW. Hal itu lantaran Hasan al-Basri rahimahullah, sang tokoh kita ini telah menyerap semua ilmu, sehingga ia pun mampu menuturkan kata-kata dengan bijak dan penuh hikmah. Mengenai kepribadiannya, Abu Nuaim menuturkan, di antara mereka itu ada seorang yang akrab dengan rasa takut dan sedih, terbiasa dengan kegelisahan dan duka lara, jarang tidur dan mengantuk. Dia adalah Abu Sa'id Al-Hasan bin Abul Hasan, ya, rahimahullah. Seorang yang zuhud dan sangat dalam pemahaman agamanya, selalu antusias untuk beribadah. Dia mengesampingkan kehidupan dunia dan perhiasannya, serta menjauhi keinginan syahwat dari hasrat jiwanya. Az-Zahabi menuturkan tentang sosok Hasan al-Basri, tidak sedikit keutamaan dan kebaikan yang disandangnya. Dialah puncak dalam bidang ilmu maupun hadis, imam mujtahid, dan seorang yang sering merenung. Dalam bidang Al-Quran dan tafsir, dialah pemimpinnya. Begitu pula dalam perkara nasihat dan peringatan, dalam hal kesabaran serta ibadah, dalam masalah kezuhudan dan kejujuran, dalam soal kefasihan dan kecakapan bicara, maupun di dalam perkara keteguhan hati, keberanian, dialah pemimpinnya. Hasan al-Basri berwajah rupawan, berfisik sempurna, berperawakan ideal, berumur panjang, dan seluruhnya ia dedikasikan untuk mempelajari dan mengamalkan ilmunya. Anaknya menuturkan, ayahku hidup selama 88 tahun. Allah telah menjaga Hasan al-Basri dari berbagai fitnah. Ya. Ia tidak ikut terlibat dalam pemberontakan Ibnul Ash'ats dan lebih bersikap wara'. Ia telah melarang kaum muslimin bergabung dengan Ibnul Ash'ats, juga melarang bergabung dengan pasukan Al-Hajjaj. Ia memerintahkan ke siapapun menjauhkan diri dari kedua kubu, dan ini yang wajib dilakukan seorang muslim ketika menghadapi fitnah. Menurut Hasan al-Basri, sosok Al-Hajjaj Ats-Tsaqafi adalah sebuah hukuman dari Allah. Meskipun demikian, dia menyeru kaum muslimin untuk kembali pada Allah, bukan justru mengangkat senjata. Karena apabila mereka kembali pada Allah, niscaya Allah memberi jalan keluar dari kezaliman siapapun. Namun apabila mereka memilih mengangkat senjata dan memberontak terhadap pimpinan yang zalim, maka urusan mereka akan diserahkan kepada senjatanya itu, dan sejatinya bahwa senjata tidak akan mendatangkan kebaikan sedikit pun. Maka itulah kaum muslimin sangat perlu mengetahui sosok Hasan al-Basri, seraya memetik manfaat dari jejak perjalanan hidupnya. Salawat, salam, dan berkah semoga terlimpah pada Nabi yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Kelahiran dan pertumbuhan. Namanya Al-Hasan bin Abul Hasan. Nama asli Abul Hasan adalah Yasar Al-Basri Abu Sa'id Maula Zaid bin Thabit. Ada yang berpendapat Maula Jabir bin Abdullah, yang lain berpendapat Maula Jamil bin Qutbah bin Amir bin Hadidah. Ada juga yang berpendapat Maula Abu Yasar, ibunya adalah Khairah Maula Ummu Salamah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut satu pendapat bahwa Yasar, ayah Al-Hasan, berasal dari tawanan Maisan. Kelahirannya, Hasan al-Basri lahir 2 tahun sebelum berakhirnya kekhalifahan Umar bin Al-Khattab. Ciri-cirinya, Muhammad bin Sa'ad rahimahullah menerangkan,
Al-Hasan adalah sosok yang penuh integritas, alim, luhur, faqih, thiqah, hujjah, terpercaya, ahli ibadah, banyak ilmunya, fasih, rupawan, dan ganteng. Penjelasan dari Tabaqat Ibnu Sa'ad ya 7-157. Az-Zahabi menuturkan ia berfisik sempurna dan berwajah tampan. Dia termasuk salah seorang pemberani. Syiar Alam An-Nubala 4-572. Aku tidak menyamakan Al-Hasan kecuali dengan seorang nabi. Jelas Al-Awwam bin Haushab. Syiar Alam Nubala 4572. Haushab. Aku melihat Al-Hasan yang mengenakan serban hitam, kata Syu'bah. Budak wanita milik Al-Hakam mengabarkan padaku, dia mengatakan, Al-Hasan bisa menemui Hittan bin Abdullah Ar-Raqashi. Aku tidak pernah melihat pemuda yang lebih tampan dari Al-Hasan. Demikian nuturan Ashim bin Sayyar Al-Raqash. Ini semua Syiar Alam Nubala 4-572. Pujian ulama. Abu Burda berkata, aku tak melihat orang yang lebih mirip dengan para sahabat Muhammad SAW daripada dia. Syiar Nubala juga. Tadi Tariqul Islam, Tahzibul Kamal, dan lain-lain. Yang namanya Syiar Alam Nubala. Humaid bin Ilah pernah mengatakan, Abu Qatadah menyampaikan kepada kami, tetaplah bersama Syekh ini, karena aku tidak pernah melihat seorang pun yang pendapatnya lebih mirip dengan pendapat Umar daripada dia. Maksudnya Al-Hasan. Syiar Alam Nubala. Bertanyalah pada Al-Hasan karena dia hafal, sementara kami lupa. Demikian Anas bin Malik dalam Syiar Alam Nubala. Al-Hasan menyampaikan kata-kata yang indah laksana mutiara, sedangkan kaum yang meninggalkannya melontarkan kata-kata yang keluar dari mulut mereka laksana muntah. Ungkap Ayub ya Syiar Alam Nubala. Ibnu Sa'ad berkisah, setelah Al-Hasan tiba di Mekah, orang-orang mempersilahkannya duduk di atas singgasana. Orang-orang kemudian berkumpul di hadapannya, lalu ia menyampaikan hadis kepada mereka. Di antara mereka yang menemui Al-Hasan adalah Mujahid, Atha, Tawus, serta Amr bin Su'aib. Mereka atau sebagian dari mereka berkata, kami belum pernah melihat orang seperti dia. Ya. 10 Tabaqat Ibnu Sa'ad. Tidaklah aku menyatukan ilmu Al-Hasan dengan ilmu seorang, melainkan pasti aku temukan adanya kelebihan pada ilmu Al-Hasan. Hanya saja ketika ia menghadapi kesulitan, ia mengirim surat kepada Sa'ad bin Al-Musayyib untuk menanyakan hal itu. Tutur Qatadah. Ini Tabaqat Ibnu Sa'ad. Ayub Saktiani berkata, ada seorang berteman dengan Al-Hasan selama 3 tahun lamanya, namun ia tak pernah bertanya satu hal pun kepadanya karena merasa segan terhadapnya. Tabaqat Ibnu Sa'ad. Mu'adz bin Mu'adz menceritakan bahwa dia berkata kepada Ash'ad, kau bertemu Atha dan kau punya sejumlah permasalahan, kenapa tidak bertanya kepadanya? Ash'ad menjawab, tidaklah aku bertemu seorang pun setelah Al-Hasan, melainkan orang itu bukan apa-apa di mataku. Tabaqat Ibnu Sa'ad. Tidaklah aku duduk bersama seorang fakih kecuali aku melihat kelebihan Al-Hasan atas si fakih itu, kata Qatadah. Tabaqat Tahzibul Kamal 107. Al-Ash'ad bin Sawar menuturkan, aku ingin pergi ke Basrah untuk menemui Al-Hasan. Sebelum berangkat terlebih
Terlebih dulu aku bertanya ke Sa'bi, "Hai Abu Ammar, aku ingin pergi ke Basrah. Apa yang akan kamu lakukan di Basrah?" tanyanya. "Aku ingin bertemu Hasan al-Basri. Tolong sebutkan ciri-cirinya padaku, pintaku." Al-Asad berkata, "Baik, akan aku sebutkan ciri-cirinya setelah kamu tiba di Basrah. Masuklah ke dalam masjid Basrah, lalu arahkanlah matamu ke seluruh penjuru masjid. Jika kamu melihat seseorang dan tidak ada lagi orang lain seperti dia, atau kamu tidak melihat siapapun yang seperti dia, berarti itulah Al-Hasan. Aku masuk masjid Basrah dan aku tidak bertanya kepada siapapun tentang Al-Hasan hingga aku duduk di dekatnya, tepat seperti ciri-ciri yang disebutkan Asy-Sya'bi." Tahzibul Kamal 407. Khalid bin Safwan menuturkan, "Aku pernah bertemu dengan Maslamah bin Abdul Malik. Dia berkata kepadaku, 'Beritahu aku tentang Hasan, orang Basrah itu.' Aku berkata, 'Semoga Allah memperlakukanmu dengan baik. Aku kabarkan tentangnya berdasarkan yang ku ketahui. Aku tetangganya dan teman duduknya di dalam majelisnya. Dialah orang yang sisi batiniahnya mirip dengan lahiriahnya, dan tutur katanya sesuai dengan perbuatannya. Jika meyakini suatu, ia pun melaksanakannya. Setelah melaksanakannya, maka dia menepatinya. Jika memerintahkan suatu, dialah orang yang paling rajin mengerjakannya. Dan jika melarang suatu, dialah orang yang paling menjauhinya. Menurutku, dia tidak memerlukan bantuan orang lain, tapi orang lainlah yang memerlukannya." Maslamah lalu berkata, "Sudah cukup, wahai Khalid. Bagaimana suatu kaum akan tersesat sementara di tengah mereka ada orang seperti ini?" Tarikhul Islam. Al-A'mas menuturkan, Al-Hasan al-Basri memahami kata-kata hikmah, sehingga tutur katanya pun hikmah. Bila namanya disebut-sebut di dekat Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al-Husain, dia berkata, "Hasan al-Basri." Tutur katanya mirip perkataan para nabi. Hilyatul Aulia 2/147. Ibadah, rasa takut dan rasa sedihnya. Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih lama kesedihannya daripada Al-Hasan. Tiap berjumpa dengannya, aku selalu melihatnya seperti baru terkena musibah. Tutur Ibrahim bin Isa al-Yashkuri. Syiar Alaman Nubala. As-Sari bin Yahya berkata, Al-Hasan rutin melakukan puasa Ayyamul Bid, puasa pada bulan-bulan suci, dan rajin puasa Senin Kamis. Syiar An-Nubala. Suhaib, pemilik At-Tayalisi, pernah menuturkan, aku melihat Hasan baca Al-Quran sambil menangis hingga air matanya membasahi jenggotnya. Tabaqat Ibn Sa'ad 6/175. Hasan al-Basri adalah orang yang selalu merasa sedih. Sebaliknya dengan Ibnu Sirin, dia suka tertawa dan bercanda. Jelas Yunus. Tabaqat Ibn Sa'ad. Halaman 177. Mattar al-Waraq berkata, Jabir bin Zaid adalah seorang tokoh penduduk Basrah. Namun ketika Al-Hasan muncul, dia seolah-olah datang dari akhirat untuk memberitahukan apa yang dia lihat dan saksikan. Tahzibul Kamal. Hisham berkata dari Al-Hasan, sungguh orang mukmin itu banyak bersedih pagi maupun sore hari. Ia bergelimang dalam kesedihan. Cukuplah baginya apa yang mencukupi seekor kambing betina kecil. Hilyatul Aulia. Dari Muhammad bin Jahdah, Al-Hasan menuturkan, kebaikan-kebaikan lenyap sudah, sedangkan kemungkaran tetap bertahan. Siapapun di antara kaum muslimin yang masih bertahan hidup, tentu ia akan sedih. Hilyatul Aulia 2/132.
ilmunya. Qatadah menuturkan, Al-Hasan termasuk orang yang paling tahu halal haram. Siapa yang ingin mengetahui orang yang paling dalam ilmunya di antara mereka yang pernah kami lihat, maka silakan lihat Al-Hasan, kata Bakar bin Abdullah Al-Muzanni, Syiar Alam Nubala. Abu Hilal berkata, saat aku berada di dekat Qatadah, tiba-tiba datang berita kematian Al-Hasan. Aku pun berkata, sungguh ilmunya sangat dalam. Qatadah menambahi, bahkan ia tumbuh dalam naungan ilmu, menyerapnya dan menahannya. Demi Allah, tiada yang membencinya kecuali orang-orang Haruri, yaitu Khawarij. Istilah yang diberikan kepada kaum pengikut Khawarij, kelompok yang tekun beribadah dan mengkafirkan sama muslim dengan alasan yang tidak dibenarkan syariat. Kata Haruri berasal dari nama tempat kelompok ini banyak berkumpul. Ya, di mana tempat banyak orang berkumpul, orang Haruri, orang Khawarij. Hajjaj bin Artah menuturkan, aku pernah bertanya kepada Atta tentang pembacaan Al-Quran untuk jenazah. Atta lalu menjawab, aku tak pernah mendengar ataupun mengetahui bahwasanya jenazah itu dibacakan Al-Quran. Kemudian aku katakan, Al-Hasan menyatakan bahwasanya jenazah itu boleh dibacakan Al-Quran. Atta lantas berkata, berpeganglah pada orang itu, karena dia adalah orang yang seorang imam besar yang menjadi teladan. Syiar Alam An-Nubala. Abu Sa'id bin Al-Arabi memaparkan, sebagian besar ahli ibadah pernah mengunjungi Hasan Al-Basri untuk mendengarkan penuturannya. Mereka mengakui Al-Hasan memiliki pemahaman yang mendalam atas makna-makna khusus ini. Amr bin Ubaid serta Abdul Wahid bin Zaid termasuk di antara muridnya. Al-Hasan buka majelis khusus di rumahnya dan sering membicarakan tentang makna zuhud, ibadah, dan ilmu-ilmu batin. Jika ada yang bertanya tentang selain itu, ia menegurnya seraya berkata, kami menyepi bersama saudara-saudara kami ini, tidak lain hanyalah untuk saling mengingatkan. Al-Hasan membuka sebuah halaqah di masjid. Di sana ia biasa mengajarkan hadis fikih, ilmu Al-Quran, bahasa, dan disiplin ilmu lainnya. Terkadang ia ditanya tentang tasawuf dan ia pun menjawabnya. Di antara muridnya ada yang belajar hadis, Al-Quran, bahasa, ilmu, balaghah, serta ada juga yang belajar kepadanya tentang keikhlasan dan ilmu orang-orang khusus. Dia di antara murid-murid Al-Hasan yaitu Amr bin Ubaid, Abu Zuhaib, Abdul Wahid bin Zaid, Saleh Al-Muri, Syumaitah, Abu Baidah, An-Naji. Mereka semua dikenal dengan ahli ibadah. Syiar Alam An-Nubala. Dari Khalid bin Rabah bahwa Anas bin Malik ditanya tentang suatu permasalahan, lalu dia berkata, bertanyalah kepada maula kami Al-Hasan. Selanjutnya Anas berkata, sungguhnya kami mendengar dan juga dia mendengar dan hafal, namun kami lupa. Tabaqat Ibnu Sa'ad. Kami pernah memasuki kediaman Al-Hasan, tutur Qatadah. Ketika itu Al-Hasan sedang tidur dan di dekat kepalanya ada sebuah keranjang. Keranjang itu kemudian kami tarik, ternyata berisi roti dan buah-buahan. Kami pun memakannya. Tak lama kemudian Al-Hasan terbangun dan melihat ke arah kami. Dia tampak gembira dan tersenyum pada kami sambil mengutip sebuah penggalan ayat, atau di rumah kawan-kawanmu. An-Nur 24 ayat 61. Tiada dosa atas kalian, jelasnya. Syiar Alam An-Nubala. Hasan Al-Basri dan fitnah Ibnul Ash'ad. Di masa Al-Basri sempat terjadi pemberontakan terhadap Al-Hajjaj yang dilakukan kelompok Ibnul Ash'ad. Tapi Al-Hasan menentang aksi pemberontakan tersebut, namun mereka terus mendesaknya, bahkan memaksanya. Beruntung Allah menyelamatkannya dari petaka tersebut berkat karunia dan rahmatnya semata.
Walaupun begitu dia hampir saja binasa karena fitnah itu. Berikut ini kisah lengkapnya. Tetaplah bersama Syekh ini karena aku tidak pernah melihat seorang pun yang pendapatnya lebih mirip dengan pendapat Umar daripada dia. Maksudnya Al-Hasan. Perkataan Abu Qatadah. Sulaiman bin Ar-Rabi' mengisahkan ketika terjadi fitnah pemberontakan Ibnu al-Ash'ad terhadap Al-Hajjaj bin Yusuf, Uqbah bin Abdul Ghafir, Abul Jauza dan juga Abdullah bin Ghalib serta yang lainnya menemui Al-Hasan. Mereka berkata, "Wahai Abu Sa'id, bagaimana pendapatmu tentang memerangi si zalim yang telah menumpahkan darah dan merampas harta, meninggalkan salat serta melakukan ini dan itu?" Mereka pun menyebutkan beberapa perbuatan buruk Al-Hajjaj. Mendapat pertanyaan seperti itu, Al-Hasan menjawab, "Menurutku kalian tidak boleh memeranginya, karena jika semua itu merupakan hukuman dari Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup menangkalnya dengan pedang kalian. Namun jika semua itu merupakan ujian, maka bersabarlah kalian hingga Allah memberikan putusan, dan Dia adalah sebaik-baik pemberi putusan." Setelah mendapat jawaban seperti itu, mereka lalu keluar dari rumah Al-Hasan seraya mengatakan, "Mungkinkah kita menaati orang kafir ini? Mereka adalah orang-orang Arab Badui yang wataknya terkenal keras." Akhirnya mereka pun melawan pemberontakan bersama dengan Ibnul As'ad, dan mereka semua terbunuh dalam pemberontakan itu. Tabaqat Ibnu Sa'd. Alasan nasihati, seandainya semua orang mau bersabar ketika diuji melalui penguasa mereka, niscaya tak lama setelah itu mereka mendapatkan jalan keluar. Namun sayangnya mereka itu terburu-buru mengenuskan pedang, hingga urusan mereka pun diserahkan kepada pedangnya. Demi Allah, mereka tidak akan pernah bisa mendatangkan hari yang lebih baik, walau sehari pun. Tabaqat Ibnu Sa'd 7 dari halaman 103 ke 104. Halaman 181 dikatakan kepada Ibnul As'ad, "Apabila kamu ingin orang-orang terbunuh di sekitarmu karena membelamu, seperti orang terbunuh di sekitar unta Aisyah dalam perang Jamal, maka ajaklah Al-Hasan bersamamu. Kirimkan utusan untuk menemuinya, lalu paksalah dia untuk ikut memberontak." Demikian penuturan Ayub. Tabaqat Ibnu Sa'd. Ibnu Aun menuturkan orang-orang enggan mengikuti gerakan pemberontakan Ibnul As'ad. Kemudian mereka berkata kepadanya, "Ajaklah saya itu." Maksudnya yaitu Al-Hasan. Ibnu Aun melihat, "Tiba-tiba aku melihat Al-Hasan berada di antara dua jembatan. Dia mengenakan sorban hitam. Ketika orang-orang lalai akan dirinya, maka ia terjun ke sungai itu hingga selamat dari cengkraman mereka. Saat itu ia hampir saja mati." Salam bin Abul Az-Zayyal mengisahkan, seorang bertanya pada Al-Hasan, sementara Al-Hasan bersama sekelompok penduduk Syam menyimak pertanyaannya. Orang itu bertanya, "Wahai Abu Sa'id, bagaimanakah pendapat engkau tentang fitnah-fitnah yang terjadi seperti fitnah Yazid bin Al-Muhallab dan Ibnul As'ad?" Al-Hasan menjawab, "Janganlah kamu ikut bergabung bersama mereka, baik kelompok ini maupun itu." Salah seorang penduduk Syam bertanya, "Tidak juga bersama Amirul Mukminin, hai Abu Sa'id?" Mendengar pertanyaan itu, Al-Hasan marah dan memberi isyarat dengan tangannya untuk memperingatkan. Namun orang itu bertanya lagi, "Tidak juga bersama Amirul Mukminin, hai Abu Sa'id?" "Ya, tidak juga bersama Amirul Mukminin." Tabaqat Ibnu Sa'd 7163. Ibnu Aun menuturkan, Muhammad bin Yasar lebih mulia kedudukannya di mata penduduk Basrah daripada Al-Hasan, hingga Muhammad bin Yasar ikut memberontak bersama Ibnul As'ad. Semenjak itu kedudukan Al-Hasan kian melambung, sedangkan
harkat Muhammad bin Yasar semakin runtuh. Tabaqat Ibnu Sa'ad 7/165. Guru dan murid. Guru-gurunya Al-Hafiz menuturkan Hasan al-Basri pernah melihat Ali, Talha, dan Aisyah serta pernah menjadi sekretaris Rabi bin Ziyad, gubernur Khurasan pada masa kekhalifahan Muawiyah. Al-Hasan meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, Sa'id bin Ubadah, dan Umar bin Al-Khattab, namun tidak pernah bertemu mereka. Al-Hasan juga meriwayatkan dari Thauban, Ammar bin Yasir, Abu Hurairah, Utsman bin Abul As, dan Ma'qil bin Sinan, namun tidak mendengar langsung dari mereka. Tahzibut Tahzib. Az-Zahabi berkata, Hasan al-Basri meriwayatkan dari Imran bin Husain, Al-Mughirah bin Subah, Abdurrahman bin Samurah, Abu Bakrah, dan Nu'man bin Bashir, Jundab bin Abdullah, Samurah bin Jundab, Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, Jabir, Amar bin Ta'lab, Abdullah bin Amar, Ma'qil bin Yasar, Abu Hurairah, Al-Aswad bin Sari, dan Anas bin Malik, serta sebagian sahabat maupun tabi'in, di antaranya yaitu Akhnaf bin Qais dan Hittan Ar-Raqash. Surah Al-Nubala 4/565. Murid-muridnya Al-Hafiz menuturkan mereka yang meriwayatkan dari Hasan al-Basri adalah Humaid At-Tawil, Yazid bin Abu Maryam, Ayyub, Qatadah, Auf al-Arabi, Bakar bin Abdullah al-Muzani, Jarir bin Hazim, Abul Ashhab, Ar-Rabi bin Subayh, Sa'id al-Jariri, Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, Simak bin Harab, Syaiban an-Nahwi, Ibnu al-Aun, Khalid al-Hazza, Atta bin As-Sa'ib, Uthman bin al-Batti, Qurrah bin Khalid, Mubarak bin Fadlah, Wa'bad bin Hilal, dan lainnya. Muridnya yang paling akhir yaitu Yazid bin Ibrahim At-Tuthari dan Muawiyah bin Abdul Karim At-Thaqafi atau dikenal sebagai Ad-Dal. Kata-kata mutiara. Al-Hasan berkata, orang mukmin itu selalu bersedih pagi maupun sore hari karena ia berada di antara dua hal yang menakutkan, yaitu berada di antara dosa yang telah lalu dan ia tidak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap dirinya, dan ajal yang masih tersisa sedangkan ia tidak tahu petaka apa yang akan menimpanya. Diriwayatkan oleh Imran bin Khalid. Tahzibut Tahzib. Imran al-Qasir berkata, aku pernah bertanya kepada Hasan tentang sesuatu, lalu aku katakan, para ahli fikih mengatakan ini dan itu. Mendengar perkataan itu ia pun berkata, pernahkah kamu melihat seorang fakih dengan mata kepalamu sendiri? Sungguh fakih yang sejati adalah yang zuhud terhadap dunia, memahami agamanya, dan selalu beribadah kepada Rabb-Nya. Hilyatul Auliya. Talha bin Subayh menuturkan dari Hasan al-Basri, orang mukmin adalah yang mengetahui bahwasanya firman Allah itu benar adanya, yang paling baik amalannya, dan paling besar rasa takutnya kepada Allah. Seandainya ia menginfakkan harta sebesar gunung, ia takkan membuat merasa aman sebelum mendapatkan kepastian langsung. Tidaklah kesalehan, kebaikan maupun amal ibadahnya itu bertambah, melainkan bertambah pula kekhawatirannya. Dia akan mengatakan, mungkin aku tidak akan selamat. Perbedaannya dengan orang munafik yang mengatakan, orang-orang begitu banyak, aku pasti mendapat ampunan dan diriku pasti akan selamat. Dia lupa beramal tapi banyak berharap pada Allah. Hilyatul Auliya. Aku mendengar Hasan memberikan sebuah nasihat, seburuk-buruk teman adalah dinar dan dirham. Keduanya tak bermanfaat bagimu sampai keduanya meninggalkanmu. Demikian kata Hazam Ibnu Hazam.
itu di Syiar Alam Nubala. Abu Baidan Naji mengatakan dari alasan rahimahullah, wahai anak Adam, meninggalkan kesalahan itu jauh lebih mudah bagimu daripada bertobat. Apa yang membuat merasa aman jika melakukan suatu dosa, kemudian pintu taubat tertutup bagimu, sehingga engkau tidak lagi berada di tempat beramal, yaitu alam dunia. Seram al-Barak, Syiar al-Barak. Zuraik bin Abu Zuraik mengisahkan, aku mendengar alasan berkata, sungguh apabila fitnah ini datang maka semua orang alim mengetahuinya, namun apabila fitnah ini pergi maka semua orang jahil mengetahuinya. Tabaqat Ibn Sa'ad. Ammarah menceritakan, ketika aku berada di dekat Al-Hasan, tiba-tiba Farqad masuk menemui kami. Saat itu Al-Hasan sedang makan kue puding. Maka ia pun berkata kepada Farqad, marilah, mari makan. Namun Farqad menjawab, aku khawatir tidak bisa mensyukurinya. Kemudian Al-Hasan berkata, tapi kamu bisa mensyukurnya nikmatnya air tawar. Tabaqat Ibn Sa'ad. Akhir hayat. Abdul Wahid bin Maimun Maula Urwa bin Az-Zubair menuturkan, seorang pernah berkata pada Abu Ibnu Sirin, aku bermimpi melihat seekor burung mengambil pasir jejak Al-Hasan di masjid. Dengar perkataan tersebut, Ibnu Sirin menanggapi, jika mimpi itu benar berarti Al-Hasan akan meninggal. Tidak lama setelah itu Al-Hasan pun meninggal dunia. Tabaqat Ibn Sa'ad. Yunus berkata, saat Al-Hasan sekarat ia mengucapkan kalimat istirja, kemudian anaknya menghampirinya dan berkata, wahai ayahanda, engkau telah membuat kami sedih. Apakah ayah melihat sesuatu? Al-Hasan menjawab, aku melihat jiwa yang belum pernah aku lihat seperti dia. Hisyam bin Hasan berkata, tatkala kami berada di dekat Muhammad bin Sirin pada Kamis sore, seorang tiba-tiba menemuinya setelah ashar dan menyampaikan Al-Hasan telah wafat. Mendengar itu Muhammad mendoakan semoga Al-Hasan mendapat rahmat. Karena muka Muhammad terlihat berubah, diam 1000 bahasa, dan tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya hingga matahari terbenam. Orang-orang juga tak berani bertanya padanya karena melihatnya sangat sedih. Seandainya semua orang mau bersabar, kita mendapatkan ujian yang ditimbakan melalui penguasa mereka. Saya tak lama setelah itu mereka mendapatkan jalan keluar. Namun sayang mereka terburu-buru menghunuskan pedang hingga urusan mereka pun diserahkan pada pedangnya Al-Hasan. Az-Zahabi menuturkan bahwa sepeninggal Hasan, Muhammad bin Sirin rahimahullah hanya bertahan hidup selama 100 hari. Abdullah bin Al-Hasan menuturkan, ayahku hidup sekitar 88 tahun. Az-Zahabi menjelaskan Al-Hasan wafat pada awal bulan Rajab tahun 110 Hijriah. Jenazahnya dihadiri banyak orang, diselati seusai salat Jumat di Basrah, dan kepergiannya diantar banyak orang hingga berdesakan sampai salat asar tidak dilakukan di Masjid Jami. Diriwayatkan bahwa Al-Hasan pingsan lalu siuman dan mengucapkan, sungguh kalian telah membangunkan aku dari taman-taman, mata air dan tempat-tempat yang mulia. Semoga Allah melimpahkan rahmat yang luas padanya, masukkan kita bersamanya ke dalam surga yang tinggi, yang buah-buahnya mudah dipetik. Wallahu a'lam. Demikian kita akhiri kajian kali ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan kajian berikutnya para salafus saleh. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.